kedua yang perlu kita lakukan untuk supaya kita bisa diberkati Tuhan adalah ayat andalan kita Matius 6 ayatnya yang ke-33. Coba buka sama-sama Matius 6 ayatnya yang ke-33. Ini ayat hafalan semua orang. Ya toh, kita baca sama-sama. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Ada kalimat carilah. Cari berarti ada usaha, bukan cuma Tuhan. Berkati hidup kami. Kok nggak nanya kerja? Lim siul pe anak pangana. Kerja, orang yang kaya raya aja kerja. Terus terang cuman tiap hari doa puasa. Buat apa ya saya 58 Tuhan bilang puasa apa yang ku kehendaki. Nggak makan nggak minum. Tidak, Tuhan nggak kehendaki puasa yang seperti itu. Buat apa engkau tidak makan tidak minum. Tapi mukamu muram durja. Puasa yang Tuhan kehendaki adalah puasa yang membuka kukuk yang terikat. Kasih makan orang yang lapar. Kasih baju orang yang telanjang. Kasih tumpangan kepada mereka yang papa. Mar bye-bye. Banyak yang nyamar jadi papa sekarang. Kelihatan miskin sekali kasih tinggal di rumah hilang aksesoris. Ternyata pencuri. Jadi cari termasuk Mongol Bapak Ibu. Mongol bilang ke adik, sudah jatuh mau bahas stand up. Dari bunga bangso cukup ya hidup. Oh iyo kan kak. Terus ada yang Mongol bilang, kak bukannya so habis tuh doi. Oh iyo kutikan so habis pinjam belum ganti. Kerja lagi lah. Kerja. Dan sampai hari ini puji Tuhan orang yang kerja kan gak mungkin gak dikasih makan. Betul? Dulu saya di gereja GPDI ada tulisan itu di dapur. Ayat Alkitab yang tidak kerja jangan dikasih makan. Jadi biar apapun pokoknya horden dapat lihat kuning saya turung cuci. Biar dapat makan. Pagi beston, tak tidur bersih kamar mandi gak ada masalah. Itu membuat kita belajar banyak hal. Akhirnya Mongol coba lihat main film. Orang lain pakai stamen, Mongol sendiri. Kita cuci ada acting bikin bersih kamar mandi. Itu sutradara yang ngomong gila Ngol. Original banget. Ya iyalah orang dulu pembantu. Bagaimana nggak mau original. Nggak mungkin kalau Raffi Ahmad mungkin dibuat-buat. Kalau orang original balape. Karena dulu kan kerja. Di film Bidadari Pulau Hantu. Mau ngelompat dari pohon. Itu sutradara sampai. Kalau bisa Ngol. Ya Tuhan disangir dulu begini tiap hari bos. Pulang sekolah terus sama turunan Yaki. Bagaimana? Mongol tinggal di kampung ke sekolah 3 kilometer. Kalau cuma naik pohon gak usah pakai stuntman. Itulah kenapa sinetron pertama Mongol naik enak turun oga kan Mongol jadi kuntilanak di atas pohon. Cari di YouTube kalau gak percaya. Saya disuruh duduk di pohon cuma modal tangga. Itu sutradaranya bilang gak usah pakai stuntman Ngol. Gak usah. Begini mah cetek for Mongol. Wah gila lu Ngol. Ilmunya lu pelajari ilmu apa Ngol? Gak pakai ilmu. Gue tahunnya dulu gue sukanya PSPB. Apa tuh PSPB Ngol? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Wah angkatan Mongol tuh kasihan. Belum cuman sejarah dulu belajarnya. PSBB, geometri, fisika. Udah action Ngol. Udah gitu dia di atas pohon Tuhan. Jadi berusaha, bekerja, cari. Yang penting selama etika, moral dan hukum kau junjung tinggi. Everything under control dalam hidup kita. Amin. Gak usah yang lain. Dengar, lakukan, usahakan. Ya kan? Tuhan suka kasih modal nih dari dengar melakukan diberkati. Tuh engkau sudah menabur. Nah kan di saat menabur kan gak mungkin cuma tabur terus kasih biar. Engkau harus pupuk usaha yang kau lakukan. Tapi kalau boleh jangan di kampung halaman. Mongol usaha di kampung halaman 2 minggu mati tuh usaha. Tuhan
Ibu Elisa juga kalau mau usaha di Makassar, jangan di Manado. Saudara banyak sekali itu. Penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan. Ngana pe omak ding kita pe omak, ngana pe mamak ding kita dulu ngana begini. Hilang ginjal setengah serius. Saya bikin usaha di Manado, Anda mungkin udah pernah lihat di Instagram, saya udah posting namanya Dapur Mongol. Saya usahanya di depan KFC. Di Jalan Sudirman. So pasang DP Plang. Posting di Facebook nyari barista. Dateng tante-tante. Heron kita pi anak jo. Maksudnya tante? Kita pi anak jo kerja dengan Mongol. Ngana bas saudara ngana pi mama dengan kita. Anak bas saudara ngana kita pi cucu Mongol. Tapi kan tante kita cari barista. Tuhan Mongol cuman kok mau bikin kopi. Kita bilang, tante ini barista bukan kopi 40 malam. Cuman modal 2 galas, 2 leper. Ini mesin. Dia marah-marah ngana memangnya ada ontak Mongol. Ngana lupa dulu ngana kecil, kita yang sua-sua makan. Katanya dia yang nyuapin Mongol kecil. Gue pikir-pikir, kayaknya gak pernah deh ini tante mengaku. Lah orang saya kecil hidup sendiri kok dia yang nyuapin. Akhirnya Anda tahu, saya langsung bilang sama tim, turunin tuh Dapur Mongol. Tutup kita. Daripada akhirnya berantem cuman gara-gara barista. Tuhan ya kira buka kafe pakai God bless you dan doa puasa. Enggak, Pak pakai modal mau bayar izin dan sebagainya. Akhirnya batal sekarang. Enggak ada usaha Mongol di Manado. Jadi dengar, lakukan, cari, dan yang paling terakhir untuk engkau bisa diberkati Tuhan. Seperti Tuhan memberkati banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang yang diberkati termasuk Mongol. 3 hal yang ketiga adalah Maleakhi 3 ayat 10. Tinggal 2 menit. Ayo kita sama-sama dengan suara yang nyaring. Ini harus kasih suara besar-besar. Kita baca sama-sama Maleakhi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Ingat, dengar, lakukan, cari, dan yang ketiga adalah bawa. Engkau sudah mendengar, sudah melakukan, Tuhan sudah berkati hidupmu, ya kan? Jangan lupa masih ada 1 kalimat lagi. Bawa ke rumah Tuhan, ke rumah perbendaharaan. Jadi di saat engkau sudah diberkati, dan bawa ke rumah Tuhan. Itu saya yang melakukan juga Bapak Ibu. Orang mau bilang, wah itu memperkaya pendeta. It's not my business. Yang kulakukan adalah ketaatanku kepada Tuhan. Amin. Orang lain mau bilang, kasih biar Jo. Prinsip orang Mandarin. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Saya kafilahnya lu. Gitulah. Orang kita yang mau memberkati, kok kenapa orang lain harus mempengaruhi hidup kita? Di saat kita jatuh, apakah dia akan ikut menanggung kita? Tidak, yang ada dia juga akan ngomongin kita. Gue udah bilang, orangnya pasti. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bawa masalah nanti uangmu jadinya bagaimana. It's not your business. Biarkanlah Tuhan yang melakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Amin. Coba Anda lihat Pak, muka saya nggak cocok, masih lebih cakepan Gary. Anak Pak Yusak yang paling bungsu tuh bisa jadi aktor. Tapi gua artisnya. Iya tak? Iya toh? Kenapa Tuhan berkati hidupku? Karena aku lakukan apa yang Tuhan suruh. Karena dengan Tuhan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Saya harusnya mati di Selat Sunda tsunami, di Tanjung Lesung. Saya berapa kali ngomong di gereja. Saya MC-nya acara tersebut.
Tapi nggak tahu bagaimana mendadak dipindah. Coba kalau seandainya bukan karena campur tangan Tuhan. Saya orang Sangir jago berenang, ketimpa rijin tetap menghadap yang kuasa. Jadi ayo teman-teman, dengar, lakukan apa yang Tuhan mau. Karena Ulangan 28 tadi itu sampai engkau jadi kepala bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun. Perbendaharaanmu engkau di Tuhan berkati. Buah kandunganmu Tuhan berkati. Matius 6:33 semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua berarti semua. Tidak cuma setengah, semua Tuhan tambahkan di saat kita ngapain? Mencari kerajaan Elohim. Baru yang terakhir kita harus membawa. Kenapa? Itu kewajiban moral. Ngana Tuhan so berkati. Terus ngananya ndak lihat pekerjaan Tuhan. Kau tidak ikut campur tangan. Saya sekarang 2025 punya pekerjaan. Memberi buku-buku gambar, buku tulis, pensil pensil mewarnai ke panti-panti asuhan di Manado. Karena pas saya nganterin beras, antar nama ayam dengan pizza, sawi putih. Tuh adik-adik bilang begini, Omongol. Sudah jo mau bawa beras, Omongol. Torampe beras so banyak. Sampai DP banyak beras sama ibu asrama dijual itu beras for beli ikan. Ya benar, maksudnya tidak dikorupsi. Jadi berasnya dia jual untuk ganti beli ikan, beli ayam. Saking banyak orang nyumbang. Terus mau bilang, kung bagaimana? Begini Jo Omongol, beli Jo kok buku mewarnai, buku belajar menulis, belajar itu yang buku titik, terus nanti tinggal anak-anaknya nyambungin jadi huruf A, jadi 3. Beli pensil gambar Jo Omongol dan puzzle. Ternyata lebih murah. Serius Pak, lebih murah. Beras 2 karung berapa, ayam berapa. Buku gambar 2 juta. Itu udah dapat 200.000. Ya kalau mau beli di Gramedia kurang no katu. Kurang. Kalau mau belinya di ASMK kan gue Cina otaknya jalan. Jadi ayo teman-teman. Kita lakukan apa yang menjadi bagian hidup kita. Maka Tuhan pasti akan melakukan apa yang terbaik bagi kita untuk hidup kita. Amin. Amin. Teman-teman musik. Singer, song leader dipersilakan naik ke atas panggung. Meli Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Ya.